Ya, kita mencoba untuk mengalah, untuk minggir dulu. Rencananya tadi di Pertamina, jadi sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ya, tapi kita sudah terlanjur di sini. Dan ada kabar, karena saya tadi nunggu di Pertamina, ada kabar bahwa kawan-kawan tidak boleh keluar dari sini oleh pihak kepolisian. Menurut saya, menurut kami, ini tidak bisa dibiarkan. Karena yang namanya blokade, penghadangan, itu adalah bagian dari pembunuhan demokrasi. Kita masyarakat kecil, kita kaum buruh, yang hari ini melakukan aksi penolakan Omnibus Law. Dan kita sudah menyampaikan kepada DPR, kepada Presiden, kepada Menteri, Kasbi Tangerang sedang dihadang oleh mobil aparat. Melalui draft-draft yang sudah tersebar, itu banyak sekali substansi atau pasal-pasal yang menurut kami adalah krusial atau tidak sesuai dengan aspirasi kita kaum buruh. Betul tidak, kawan-kawan? Maka kita berhak untuk melakukan protes, unjuk rasa, demonstrasi, ataupun aksi mogok kerja. Dan semua itu juga dilindungi oleh aturan undang-undang. Namun jika seperti ini jadiannya, ini justru mencederai ruang-ruang demokrasi yang ada di Indonesia kita saat ini, kawan-kawan. Saya meminta kepada kawan-kawan, semua kita keluar lagi ke jalan raya. Semua motornya hidupkan, tidak ada urusan. Kita ini bukan teroris, kita ingin menyampaikan hak. Dari tadi kita tidak pernah memacetkan jalan. Dari tadi kita tidak pernah memacetkan jalan. Yang memacetkan jalan justru bapak-bapak kepolisian yang memblokade jalan. Motor bang. Kita sudah baik-baik, kita sudah mencoba untuk buka. Tetapi kalau seperti ini tidak dibiarkan. Apakah kita takut, kawan-kawan? Apakah kita takut? Kalau kawan-kawan harus mati di sini hari ini, kita mati semua di sini. Kalau kita mau ditangkap, kita semua ditangkap hari ini di sini. Kita tidak pernah mengajak permusuhan dengan bapak-bapak kepolisian. Ya, kawan-kawan, jangan ada bapak-bapak polisi memukul. Jangan kawan-kawan pernah memukul. Kita hanya ingin keluar dari sini. Jangan ada yang memukul. Jangan ada yang memukul. Ini hak kita, ruang demokrasi kita. Kita hanya unjuk rasa. Tidak ada yang namanya memusuhi bapak-bapak polisi. Tapi kenapa kami? Oke, tahan dulu, kawan-kawan. Tahan. Tahan. Sekarang tahan. Ayo. Tahan dulu semua. Tahan dulu semua. Ayo, kawan-kawan semua. Jangan ada yang memukul. Udah. Tahan. Mobil komando tahan. Bapak-bapak polisi. Bapak-bapak polisi, ini kayak anak kecil, tahu nggak? Ngerti nggak? Kayak anak kecil. Jangan ada yang memukul. Apa masalah kita? Masalah kita itu apa? Udah, kawan-kawan, udah. Jangan dihiraukan, udah. Cuekin, ayo. Ayo, jangan diladenin, ayo, udah. Jangan diladenin, ayo. Kita nggak ada urusan sama sekali. Ayo, semua jalan. Gak ada urusan. Ayo, mau ngapain? Tahan. Kawan-kawan, jangan terpancing. Bapak-bapak polisi, tolong bapak-bapak polisi, tolong dikendalikan. Udah, kawan-kawan ke sini. Udah. Para Kasbi, instruksi ada di saya. Dengarkan. Kawan-kawan para Kasbi. Dengarkan. Instruksi ada di saya. Semua kita pergi dari sini. Tujuan aksi kita bukan di sini.
Tolong bapak-bapak polisi, jangan seperti anak kecil. Kita itu semua sudah dewasa. Jangan terprovokasi. Sudah, ayo. Kita nggak ada urusan dengan para polisi. Udah semua. Jangan terprovokasi. Udah. Yang lain cepat keluar. Semua. Lihat bukti bahwa aparat sangatlah keparat. Udah, yang penting kita udah keluar dari sini. Ayo semua keluar. Kita mau pulang, mau ngapain itu urusan kita, bukan urusan bapak-bapak polisi. Udah, ayo semua. Tujuan aksi kita bukan di sini. Udah, ayo semua. Udah semua, ayo. Semua, ayo. Jalan. Udah, jangan terpancing. Udah, abaikan semua, ayo, jalan. Jalan semua. Jangan terpancing semua. Anggota takut ada yang kehilangan kunci motor. Keluarnya ada yang ketinggalan, nanti naik ke atas. Jangan terpancing semua. Ayo udah. Awas. Kita tidak ada urusan. Ayo semua. Pulang semua. Dan kunci motor anggota kita bukan ini gitu. Yang kehilangan kunci motor ada di sekre, di mobil komando. Kepada warga masyarakat, jadi kita ini tadi ingin melakukan aksi unjuk rasa, tapi di jalan-jalan semua diblokade. Kita disuruh ke lapangan sini, dan itu juga kita tidak bisa keluar. Baru setelah kawan-kawan berdiam di sini cukup lama, maka kami harus keluar dari sini. Karena tujuan aksi kita bukan di sini. Ini adalah pembungkaman hak demokrasi kita sebagai rakyat, sebagai kaum buruh. Kita semua dilindungi oleh aturan undang-undang. Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Ayo semua. Ini adalah hak kita. Kita mau demo, mau unjuk rasa, mau mogok kerja, mau pulang, itu urusan kita. Tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Ayo semua. Semua jangan terpancing. Semua, ayo semua. Ayo semua, ayo jalan, udah. Jangan banyak-banyak ambil. Mandar, ada apa? Ketinggalan. Jangan semua nyusul. Jangan semua. Udah. Udah semua, ayo semua. Ayo semua, udah jalan, ayo. Terima kasih kepada Bapak Ibu warga masyarakat. Kita tidak ada maksud untuk mengganggu ketertiban di daerah ini, tapi kita tadi memang sengaja dibelokkan ke sini. Kita sebenarnya tidak ada agenda di sini. Mohon maaf kepada warga masyarakat semua yang sudah terganggu dengan aktivitas kami unjuk rasa hari ini. Hari ini kami melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak Omnibus Law. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Omnibus Law ini adalah sebuah undang-undang, penggabungan dari banyak undang-undang yang dibuat untuk bagaimana menggantikan undang-undang yang lama. Dari berbagai macam undang-undang itu kemudian
jadilah itu disebut Omnibus Law. Dan Omnibus Law di sini secara substansi itu ada 11 klaster, termasuk salah satu di dalamnya adalah klaster ketenaga kerjaan. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama bahwa klaster ketenaga kerjaan di sini kami sudah mengkaji, mencoba menganalisa, dan ternyata banyak substansi atau pasal-pasal yang justru merugikan kaum buruh. Salah satunya adalah upah minimum kota atau upah minimum sektoral itu sangat mungkin untuk dihapuskan, karena yang akan diberlakukan adalah upah minimum provinsi. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa upah minimum provinsi ini nilainya jauh lebih kecil. Saya kasih contoh, UMK di Kabupaten Tangerang ini 4 juta lebih, 4.180.000-an. Dan UMP Banten ini sebesar 2.300.000. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu kaum buruh akan menerima jika upahnya dirubah menjadi UMP yang nilainya lebih kecil? Tentu tidak. Dan hal yang lain adalah tentang sistem kerja kontrak dan juga outsourcing, bahwa di undang-undang sebelumnya sistem kontrak hanya bisa diberlakukan maksimal selama 3 tahun atau 2 kali kontrak. Tetapi dalam Omnibus Law ini kaum buruh bisa dikontrak atau di outsourcingnya sampai seumur hidupnya. Maka perusahaan kalau tidak mau mengangkat menjadi pekerja tetap, maka itu juga dibenarkan oleh Undang-Undang Omnibus Law. Apakah kita mau terima seperti itu? Kita jadi kaum buruh tapi tidak pernah diangkat menjadi pekerja tetap? Tentu tidak mau. Dan selain itu adalah soal hak pesangon. Hak pesangon yang tadinya kaum buruh bisa mencapai 2 kali PMTK atau paling besar 32 bulan gaji. Di dalam Omnibus Law ini maksimal adalah hanya 25 bulan gaji, bukan 32 gaji lagi. Apakah kita mau terima untuk dikurangi hak pesangon kawan-kawan buruh? Tentu tidak. Dan ada yang juga lebih penting terkait dengan hak pesangon. Hak pesangon sebenarnya secara sistematis, maka yang namanya pesangon itu lambat laun akan dihilangkan. Karena apa? Karena sistem ketenaga kerjaan, sistem hubungan kerjanya semua sudah dirubah menjadi hubungan kerja yang fleksibel, yang longgar, ya. Jadi menjadi buruh kontrak, buruh outsourcing, buruh borongan, bahkan buruh magang seumur hidup. Apakah kita mau menerima? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah, ini menjadi PR kami kaum buruh dan juga masyarakat yang lain adalah menolak secara bersama-sama Undang-Undang Omnibus Law yang tadi malam disahkan. Bapak Ibu, kami sebagai kaum buruh, tapi pihak pemerintah dan juga DPR ternyata buta, ternyata tuli. Beberapa kali kita menyampaikan pendapat, tapi ternyata tidak direspon dengan baik. Tapi justru DPR ngebot untuk membahas Omnibus Law, dan semalam atau tadi malam tanggal 5 Oktober itu disahkan. Artinya kami punya kesempatan dalam beberapa waktu ini untuk melakukan aksi-aksi secara masif. Kita ingin membatalkan Omnibus Law, dan ini saya pikir harus mendapatkan dukungan dari kaum buruh dan juga dari bapak-bapak ibu warga masyarakat Indonesia semua, termasuk warga masyarakat di Kabupaten Tangerang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan aksi kami ini tidak mengganggu bapak-bapak ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu sudah pasti kan juga tidak. Ya, kita di wajah turut yang sana tuh yang lewat mana. Oh
Iya, kas ke dalam itu ya. Tahu kan? Juga sama menghadapi resiko yang sama. Kita kumpul banyak orang di pabrik, Pak. Tapi takut Omnibus Law. Dari jauh-jauh kemarin, dari bulan kemarin kita sebagai buruh dan rakyat sudah meminta kepada DPR, jangan melanjutkan pembahasan Omnibus Law. Fokus tangani COVID-19. Kalau pemerintah fokus tangani COVID-19, tidak akan banyak korban yang hari ini terjadi, kawan-kawan. Seharusnya kan semuanya pemerintah kita sama sepakat untuk sama-sama melawan COVID-19. Tapi kalau dengan cara seperti ini, hanya investasi yang dipikirkan, hanya ekonomi yang dipikirkan, sementara kita sebagai buruh, hak-haknya dikebiri oleh pemerintah dan juga DPR. Jadi mohon Pak, buka, jangan diblokade jalan kami. Kalau diblokade kita macet di sini, semua macet total. Kawan-kawan kami masih ada, depan masih banyak. Patung. Ya, perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di samping mobil komando. Saya sampaikan bahwa aksi kami di sini dan juga kawan-kawan yang ada, buruh yang ada di Kabupaten Tangerang, tuntutan kami bukan hanya semata-mata kepentingan kami sebagai buruh, tapi juga kepentingan rakyat pada umumnya. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu yang namanya Omnibus Law itu apa. Kami sebagai buruh yang terus berdiskusi membicarakan bahayanya Omnibus Law. Bukan hanya klaster ketenaga kerjaan saja Bu yang bahaya, tapi 11 klaster di antaranya juga semua berbahaya. Tidak ada yang bagus buat rakyat. Semua kepentingan investasi semua. Undang-undang cipta lapangan kerja, namanya doang cipta lapangan kerja, tapi sejatinya di dalamnya adalah bahaya. Hari ini yang mungkin Bapak Ibu yang punya anak kerja di pabrik, mungkin punya anak cucu ke depan kerja di pabrik, dikontrak seumur hidup, nggak ada kepastian kerja, di PHK nggak dapat pesangon. Pesangon yang sudah ada, yang sudah diatur dalam undang-undang saja itu dikurangi nilainya. Karena bagaimana kita nggak marah sebagai buruh, coba? Kita yang merasakan langsung penindasan di dalam pabrik, kita yang merasakan langsung kondisi kita di dalam pabrik, tapi DPR dan pemerintah tidak mengindahkan apa yang menjadi tuntutan kami supaya tidak membahas Omnibus Law. Tuntutan kami di sini realistis, kita tidak buruk-buruk, kita kerja di pabrik, dibayar juga sesuai upah yang sudah diatur oleh pemerintah. Kita tidak pernah minta kepada perusahaan untuk memberikan mobil. Kita tidak pernah minta kepada perusahaan untuk memberikan rumah mewah. Kita diupahnya sebatas UMP yang sudah diatur oleh pemerintah. Itu pun nilainya tidak seberapa kalau misalkan dibandingkan dengan keringat dan tenaga kerja kita yang diberikan kepada pengusaha. Tapi lagi-lagi di sini pemerintah tidak pernah memikirkan kami sebagai buruh dan juga rakyat. Kemarin tepat tanggal 5 Oktober mereka mengesahkan yang namanya Omnibus Law. Sekarang sudah disahkan menjadi undang-undang. Hanya belum diundangkan saja mungkin oleh Mendagri. Tapi sebelum diundangkan kita sebagai buruh berhak untuk menolak karena itu semuanya isinya tidak berpihak kepada kami sebagai buruh khususnya rakyat Indonesia. Bagaimana kawan-kawan negosiasinya? Kita kepada Bapak Polisi untuk dibukakan jalan. Kalau begini kita bakalan macet-macetan di sini. Kita bakal macet-macetan di sini kalau untuk dibuka juga. Bilang kepada Bapak Polisi kita mau lewat, jangan halangi jalan kami. Kalau dihalangi justru ini bakalan macet ke kemana-mana. Ya, mantap. Dimas, coba tanyain. Sampai besok. Kita sudah memberikan pemberitahuan kepada Bapak Kepolisian bahwa aksi kita juga sudah tahu akan titik-titikkan di mana. Jadi mohon buka barikadenya, jangan dihalangi. Barikade mobil yang dipalang. Sama aja mereka nggak bisa lewat karena ada ini. Si bapaknya loyo guys. pengen ketawa itu. Dai, dicapai dai. Udah sih Pak, kasih jalan aja. Apa susahnya sih? Kan nggak dibayar. Kan dia dibayar jaga. Pak, ngalang-ngalangin jalan orang dosa lho, Pak. Permisi, air panas. Ser, permisi. Begitu harusnya. Iya.
Tarik Sin. Nampak tapi tidak ada daya. Jadi mau di mana ini kita? Tahan. Mau tetap di sini standby? Yoi. Orang jalan yang nggak dibuka. Kita diblokir. Pagi juga nggak apa-apa. Tahu kan diblokir? Kita mah udah biasa capek-capean, paling bentar lagi bapaknya yang capek ngadepin kita. Jalan yang diblokir. Ya, Pak udah biasa nasi padang lah, nasi padang. Kalau diblokir sakit. Padahal ini jalan umum. Orang juga bebas semuanya kan pakai jalan. Jokowi Pak. Kita nggak boleh lewat. Jadi seolah-olah kita pembangkang, jadi diakui sebagai rakyat Indonesia. Ini jalan umum, bukan jalan bapak polisi, benar kan? Nah kita cuma mau lewat doang. Itu kan sekarang macet, nanti dibilangnya kita yang bikin macet. Jadi lo. Drama mulu. Gede. Andra, Andra, Andra. Ayo kombas. Atau coba musik dulu nih. Musik. Jogetan aja udah di sini. Sebelum kita nanti dikasih lewat negosiasi sama kawan-kawan di depan sama bapak kepolisian. Ini depan orang tua. Saya bubar, jangan ulang. Aksi kita belum ada apa-apanya hari ini. Di wilayah kota dan juga wilayah Lego, masanya 5 kali lipat lebih besar dari kita ini kawan. Gak apa-apa, mereka nggak takut kok. Panas, terus hujan juga, kita akan sama-sama panas dan kehujanan. Di sini nggak ada yang enak. Kita tahu kawan-kawan bayar iuran di organisasi. Suruh aksi juga kan, ini atas dorongan hati nurani kawan-kawan. Kita nggak ada yang bayar di sini. Justru kita bayar bagaimana caranya kita bisa aksi hari ini. Oke. Keluar bayar beli bensin juga dari kas kawan-kawan yang dibayarkan tiap bulan oleh kawan-kawan. Kita nggak ada yang modalin. Kalau nanti ada yang bilang katanya aksi kita ada yang nunggangin, terus ada yang modalin, ada yang biayain, bilang nggak ada. Ini aksi kita, tuntutan kita tuntutan real. Meminta kepada DPR untuk mencabut yang namanya Omnibus Law. DPR-nya udah bego. Untuk tidak dijadikan lagi Udah sakit. undang-undang. Mumpung belum ditandatangani sama Mendagri. Oke, operator musik. Tarik Sin. Jogetan aja di sini. Tarik Sin. Mongkok, mongkok. Lengah. Nyawer nih Bang, nyawer. Jaga jarak Pak, corona Pak. Tujuan aksi kita bukan di sini. Tujuan aksi kita di Bitung. Tapi apalah daya kalau kita aparat sedang menguji kesabaran kita.
suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan terpandang arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah bawa kopi jerami, susuri garis matahari, berjuta kali lawan tirani, bagiku satu langkah pasti. Bawa biasa tirani, ku susuri garis revolusi, berjuta kali lawan aksi, bagiku suatu langkah pasti. Marilah kawan, mari kita kabarkan sikapnya, kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua lagu kami mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, tegak berpita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba.